Timnas U20 menang tipis atas Suriah U20. Keputusan krusial STY hasilkan kemenangan. Lini tengah kehilangan sentuhan, STY ungkap penyebabnya. Timnas U20 menang tipis atas Suriah U20. Timnas Indonesia U20 tengah berkiprah di Piala Asia U20 2023. Garuda Nusantara tergabung di grup A bersama Timnas Uzbekistan U20 dan Timnas Irak U20. Hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos ke babak perempat final. Timnas Indonesia menghadapi Suriah U20 di pertandingan kedua grup A. Babak pertama Timnas U20 mengalami kesulitan dalam mengembangkan permainan arahan Sintayong. Timnas U20 berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Haki Caraka pada menit ke-34. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Timnas U20 1-0. Babak kedua berjalan, permainan Timnas U20 semakin berkembang. Akan tetapi tak ada gol tercipta, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Suriah U20 dengan skor tipis 1-0. Keputusan krusial STY hasilkan kemenangan. Kemenangan Timnas Indonesia U20 atas Suriah U20 menjadi asa untuk tetap lolos ke babak selanjutnya. Permainan Timnas dapat dikatakan lebih baik dibandingkan saat berhadapan dengan Irak. Di babak pertama, Timnas sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Keputusan berani Sintayong mengganti Ferdiansyah dengan Hugo Samir dibilang tepat. Permainan Timnas menjadi lebih bervariatif. Inisiasi serangan Timnas juga meningkat dengan masuknya Hugo Samir. Lini tengah kehilangan sentuhan, STY ungkap penyebabnya. Sanadin mengalami cedera kala Timnas Indonesia U20 berlaga di turnamen mini. Dia mengalami benturan kala skuad Garuda Nusantara berhadapan dengan Timnas Guatemala. Proses pemulihan Sanadin berjalan lancar. Timnas medis memutuskan tidak ada masalah serius pada kondisi sang pemain. Namun kenyataan pahit menghampiri ketika Timnas Indonesia U20 menggelar latihan perdana di Uzbekistan. Pada latihan di Paktakar Football Club Stadium, Sanadin kembali mengalami cedera. Rupanya itu merupakan cedera kambuhan. Menurut Sintayong, anak asuhnya itu cedera lantaran faktor lapangan latihan yang kurang memadai. Pemain asal Papua gabung klub Liga 2 Selandia Baru. Nama Melvin Romere mungkin masih asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Namun siapa sangka ia adalah prospek cerah untuk lini serang Timnas Indonesia. Melvin Romere dikabarkan gabung ke klub Liga 2 Selandia Baru Wanganui Athletic LC usai sadar gelar top skor di tahun lalu bersama mantan klubnya. Melvin sendiri bergabung dengan Palmerston North Amice LC yang berkompetisi di Central Federation League New Zealand atau kasta ketiga Liga Selandia Baru. Penampilannya di sana bisa dibilang impresif, sebab pemain berusia 23 tahun itu menyandang gelar top skor dengan catatan 15 gol. Target masa depan Marcelino Ferdinand setelah berumput di Eropa. Marcelino sudah mencatatkan debut perdana kala KMS Kadinsi dikalahkan Jonggen dengan skor 1-3 pada 25 Februari 2023 akhir pekan lalu. Di laga itu, Marcelino masuk menggantikan Jalet Van Lanschoot di menit 80. Di sela-sela kesibukannya, Marcelino pun melakukan sesi wawancara agar fans KMS Kadinsi bisa mengenal dirinya lebih dekat. Pada kesempatan itu, Marcelino membeberkan target terdekatnya usai berhasil manggung di sepak bola Eropa. Marcelino mengaku juga ia ingin menyusul Pratama Arhan ke Liga Jepang suatu saat nanti. Respon kiper muda Persib setelah dipanggil Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri secara resmi memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta. Tes yang dimulai pada Rabu 1 Maret 2023 lalu adalah persiapan menuju SEA Games 2023. Penjaga gawang Persib Bandung Satrio Azhar merasa optimistis bisa bersaing dengan pemain lainnya di Timnas Indonesia U22 yang saat ini mengikuti pemusatan latihan atau training center. Menurut Satrio, dari daftar pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan semuanya merupakan pemain berkualitas, sehingga dia harus bisa menampilkan permainan terbaiknya agar mendapatkan tempat di skuad inti. Indra Syafri akui sangat buta perkembangan Bagus Kavi di Yunani. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menjelaskan dirinya sangat buta perkembangan dari Amiruddin Bagus Kavi. Mantan pelatih Timnas Indonesia U19 ini mengatakan sudah mencari tahu kabar terbaru Bagus Kavi, sebab pemain itu masuk proyeksi untuk skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Coach Kurniawan telah berkomunikasi dengan Bagus, kapan kami akan panggil dia atau minimal tahu perkembangan terakhir dia.
kata Indra Syafri.